Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Oktarsika Ramadona dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD Universitas Lampung. Di sini saya akan meresum video tentang PKKMB Universitas Lampung dari hari pertama sampai hari terakhir. Pada PKKMB Universitas Lampung di hari pertama diisi oleh pemateri yakni AKBP Yusriandi yang membicarakan tentang materi penanganan Polri terkait kejahatan digital. Pembicaraan pokok tentang materi yang pertama yakni terkait definisi UU ITE, contoh pasal pidana, pemanfaatan teknologi, contoh pelanggaran hukum, dan yang terakhir tips and trik menghindari kejahatan digital. Lalu materi yang kedua disampaikan oleh Ibu Dr. Susetia Herawati ST dengan tema materi pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti-bullying. Inti materi yang dapat saya ambil yakni yang pertama, pengertian bullying yang dapat diartikan menindas seseorang yang dapat menghancurkan mental seseorang. Yang kedua, di mana saja bullying dapat terjadi. Dijelaskan oleh beliau, bullying dapat terjadi di area lingkungan pendidikan seperti sekolah, rumah, dan media sosial yang sering kita jumpai. Yang ketiga, jenis-jenis bullying. Yang keempat, tanggung jawab mahasiswa sebagai generasi muda. Dan yang terakhir, penjelasan tentang fenomena patologi sosial. Lanjut ke materi yang ketiga yakni disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siroj dengan tema materi penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Lalu dalam penjelasan beliau, inti materi yang dapat saya ambil adalah yang pertama, tujuan pengembangan karakter mahasiswa. Yang kedua, peran dan fungsi kearifan lokal dalam penerapan nilai kebudayaan. Yang terakhir, melestarikan dan menjaga kebudayaan Indonesia. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi PKKMB Universitas Lampung hari kedua. Materi yang pertama diisi oleh Bapak Profesor Dr. Heriandi SHMS selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Beliau membahas tentang latar belakang visi Indonesia 2045 yakni berdaulat, maju, adil, dan makmur yang didasari oleh Pancasila. Yang pertama, pembangunan manusia serta penguasaan pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Lalu beliau membahas tentang 4 pilar visi Indonesia 2045. Yang ketiga, tantangan. Dan yang keempat, 6 indikator pelajar Pancasila yang meliputi yang pertama, bernalar kritis, kemandirian, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, dan yang terakhir berakhlak mulia. Dan materi yang terakhir yakni tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Lalu materi kedua yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Asep Sukohar selaku Wakil Rektor Bidang Umum Keuangan. Beliau menyampaikan materi tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Dengan inti materi yang saya dapat yakni yang pertama lingkungan hidup, yang kedua permasalahan lingkungan, yang ketiga pengelolaan lingkungan, yang keempat kampus sehat, yang kelima upaya kampus sehat Unila, dan yang terakhir manajemen risiko. Lanjut ke materi yang ketiga yakni etika dan norma kehidupan kampus yang diisi oleh Bapak Profesor Dr. Yulianto MS selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Dengan inti penjelasan materi yang saya dapat yakni yang pertama, apa itu mahasiswa, yang kedua, macam-macam tipe mahasiswa, yang ketiga, karakter yang harus dimiliki mahasiswa, yang keempat, cara menjadi mahasiswa yang ideal. Lalu, materi yang terakhir diisi oleh Profesor Insinyur Suharso selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan TIK dengan materi Perguruan Tinggi di Era Industri 4.0 dan Kehidupan Kampus di Masa Pandemi. Dengan materi yang saya dapat yakni yang pertama ICT Staging Unila, yang kedua tantangan Unila pada masa COVID-19, dan yang ketiga infrastruktur dan fasilitas mahasiswa Unila. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi PKKMB Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang pertama dibahas oleh Bapak Profesor Dr. Patuan Raja MPD. Beliau membahas tentang pimpinan Fakultas Universitas Lampung. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terdiri dari 4 jurusan, yaitu jurusan Ilmu Pendidikan, Pendidikan IPS, Pendidikan IPA, dan Pendidikan Seni. Yang pertama ada rektor yang bernama Profesor Dr. Patuan Raja MPD. Yang kedua, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama yang bernama Profesor Dr. Sunyono MSI. Yang ketiga, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan yang bernama Dr. Anda Supriyadi MPD. Yang keempat, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang bernama Dr. Rismawati
Rini MSI. Yang kelima, Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan yang bernama Dr. Rizwandi MPD. Yang keenam, Ketua Program Studi Pendidikan Kimia yang bernama Lisa Tania SPD MSc. Dan yang terakhir, Subkoordinator Perencanaan dan Kepegawaian yang bernama Hermanto Esos. Lalu, materi yang kedua diisi oleh Bapak Rizwandi MPD. Beliau menjelaskan tentang sistem perkuliahan dan bimbingan akademik dan kerjasama berkaitan dengan literasi 4.0. Kuliah itu investasi masa depan. Jadi intinya di dunia perkuliahan itu tidak hanya aktif di bidang akademik, tetapi harus aktif kegiatan UKM. Lalu dijelaskan juga tentang SKS, sistem kredit semester, sistem kredit, dan sistem semester. Dan adapun tujuan SKS yakni 1. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang singkat. Dan yang kedua, memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya masing-masing. Materi yang ketiga disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Supriyadi MPD. Beliau menjelaskan tentang fasilitas untuk perkuliahan dan mahasiswa yang ada di Universitas Lampung. Yang pertama, beliau membahas tentang tempat parkir terpadu. Yang kedua, gedung dekanat. Yang ketiga, gedung A, gedung B, dan gedung C. Dan masih banyak lagi fasilitas-fasilitas yang ada di Universitas Lampung tersebut. Lalu, materi yang terakhir yakni diisi oleh Ibu Dr. Rizwandi Rini MPD. Beliau menjelaskan tentang keselarasan antara akademik dan non-akademik di dunia perkuliahan. Dan beliau pula menjelaskan tentang jika menjadi mahasiswa jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu, yakni kuliah pulang. Namun kita sebagai mahasiswa harus seimbang antara perkuliahan akademik dan non-akademik seperti UKM dan organisasi yang ada di Universitas Lampung yang harus kita ikuti dan sebagainya. Sekian resum PKKMB Universitas Lampung yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.